Ngobrolin apa? Ngobrolin hari. Sudah pasti yang paling ganteng saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau pakai bahasa Jawa, bahasa Sunda, apa bahasa Indonesia? Indonesia. Campur. Campur, Be. Orang Sunda ada? Ada. Sunda, ayah Sunda. Ayah. Jawa, enek, Jawa. Jawa kabeh. Wonten. Betawi ada nggak? Betawi? Ada, Beb. Ada, Beb. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, Amin. sehat walafiat, Amin. bahagia dunia akhirat, Amin. dikabulkan semua hajatnya, Amin. dilancarkan urusannya, dilunaskan utang-utangnya, yang belum dapat jodoh dimudahkan jodohnya, yang sudah dapat jodoh mudah-mudahan Allah tambahkan, tambahkan bahagianya. Nah, ini hari itu cepet baper, perempuan itu cepet baper, belum selesai doa udah digas saja. Mudah-mudahan yang udah dapat jodoh Allah tambahkan sakinah mawaddah warahmahnya, tambahkan rezekinya, husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tadi Bunda Nuris pas salam yang pertama semua jawab salam, betul? Betul. Salam yang kedua jawab salam, betul? Betul. Pas salam yang ketiga kita yang duduk berempat nggak boleh jawab salam. Kenapa tadi? Karena masalahnya nambah, iya, pengen nambah istri, iya, betul? Betul. 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 Padahal saya dengar empat-empatnya ngempet semua dalam hati, amin, amin. Terlalu banyak aminnya yang ketiga tadi. Masya Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral habaibul kiram, para habaib, para guru agama, para tuan guru, ada Al-Habib Jamal bin Tahada Ajin, dan juga Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Maula Dawila, dan juga Masya Allah yang paling ganteng, yang paling manis, udah kayak gula, Ustaz Farhan bin Faisal bin Talib. Masya Allah, kita doakan ketiganya mudah-mudahan Allah bahagiakan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah tambahkan rezekinya, rizki al-wasi'ah wal barakah hissiyah wal ma'nawiyah zahiran wa batinan bi afiyatin wa salamatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal. Dan juga kepada seluruh para panitia penyelenggara acara yang mulia dan bahagia ini, yang hakikatnya panitianya sebenarnya kita semuanya, betul? Betul. Tapi ada beberapa orang yang mau lebih berkhidmah, dan khususnya ketua panitianya Bunda Nuris, ya, yang Bunda Nuris, dan juga seluruh daripada Majlis Ar-Ridwan dan Majlis Ilham, betul? Betul. Mudah-mudahan yang semua mempunyai ikatan dengan majlis ini Allah jadikan perantara untuk kekabulan hajat. Hajatul dunya bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah wa murafaqatul habib sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kata Habib Jamal, gas Beb, saya gas. Ini kita lihat ya, Hongkong pengajian akbar, cinta dan pengampunan. Kalau cinta kan sekarang lagi musim, tangannya gimana? Coba. Begini kan? Betul. Begini betul. Begini betul. Betul begini. Tapi ada sebagian perempuan bukan gini doang, begini. Fulus. Hakikat daripada cinta ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah,
Oh, bapak itu loh Hongkong loh. Masya Allah. Hakikat cinta. Ya. Cinta itu aneh. Cinta itu Aneh. semua saya yakin pernah merasakan jatuh cinta. Betul. Betul? Betul. Yang di atas juga pernah merasakan jatuh cinta. Pernah. Bahkan ya manusia-manusia itu ada juga yang namanya cinta terlarang. Ada. Betul. Apa cinta melarang? Cinta yang selalu mendahulukan dengan syahwat. Ada. Betul. Betul. Sampai kadang-kadang dia menutupi kesalahannya dengan mengatakan, ayo wes gak apa-apa, kita ini saling jatuh cinta, bermaksiat sambil beristighfar. Lah. Ada. Kok bisa, Beb? Ada yang seperti itu, ada? Ada. Ada saja. Masya Allah. Ini namanya cinta yang salah. Cinta yang Salah. salah. Makanya cinta itu aneh. Cinta yang tidak salah adalah cinta yang dibawa dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu cinta yang tidak akan salah dan tak mungkin salah dan pasti benar. Cinta yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Ibu-ibu nih, semua yang hadir di tempat ini, duduk di sini ini salah satu tanda cinta kepada Allah dan salah satu tanda cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan judulnya cinta dan pengampunan. Pengampunan itu hasil daripada cinta. Orang kalau sudah mencintai dan dicintai dan dia dicintai, itu pasti hasilnya adalah pengampunan. Itu pasti. Nah, saya sendiri sekarang akan mau menjelaskan kepada semua yang hadir di tempat ini. Ayo sama-sama kita belajar. Ada apa sih dengan cinta? Pernah kan ada judul film apa? Pernah nonton nggak filmnya? Saya juga pernah. Pernah nonton. Pernah, nggak apa-apa. Untuk belajar, untuk pengalaman. Ya. Cinta. Sekarang apa yang dimaksud di sini cinta dan pengampunan? Sudah jelas. Namanya majlis. Namanya majlis yang mempunyai hubungan dengan Allah dan dengan Nabi Muhammad, ya itu sudah pasti di sini yang dimaksud cinta di sini adalah cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad. Demi Allah, cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad itu dibilang sulit gampang, dibilang gampang sulit. Dibilang sulit gampang, dibilang gampang sulit. Sama kayak sedang membina rumah tangga. Rumah tangga itu dibilang gampang, sulit, dibilang sulit gampang. Sama seperti orang sedang menumbuhkan rasa cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana caranya? Nah, pada pagi hari ini ayo kita belajar sama-sama. Bagaimana agar kita ini bisa mencintai Allah dan mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, orang kalau ingin mempunyai rasa cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di situ otomatis pertama yang dia harus lakukan adalah langkah-langkah yang dimana seseorang tersebut ya langkahnya itu langkah yang menimbulkan untuk bisa cinta kepada Allah dan Nabi. Sudah jelas apa? Fi'il ta'at wa tarkul maksiyah. Sudah jelas di situ apa? Melakukan ketaatan dan menjauhi daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah bilang saya ingin cinta kepada Allah, saya ingin cinta kepada Nabi Muhammad SAW, tapi masya Allah sholat ditinggalkan, maksiat di jalan. Contohnya itu, nggak bakal dia bisa mencintai Allah dan Nabi-Nya. Ketika apa? Ketika dia meninggalkan ketaatan dan melaksanakan kemaksiatan. Repot. Sangat repot. Untuk mendapatkan cintanya Allah dan untuk mendapatkan cintanya Nabi Muhammad SAW, pertama otomatis dia harus bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah dan menjauhi daripada kemaksiatan kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti dia akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, orang yang mencintai Allah dengan melaksanakan ketaatan itu bukan hanya saja ketaatan yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW, akan tetapi dia harus lebih memahami bagaimana cara menjalankan ketaatan tersebut. Orang ada kadang gini, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, orang ada melaksanakan ketaatan,
Yang dia laksanakan taat, oh iya, urusan taat itu urusan dia sama Allah saja. Tidak ada urusan dia sama manusia sama. Karena yang disebut ketaatan itu ada hablum minallah dan ada hablum minannas. Ada orang sholat terus, ibadah terus, tapi sama tetangganya, sama temannya, sama kawannya, sama saudaranya dia putus silaturahmi. Ada nggak orang gitu? Nah, bagaimana di situ? Tekor urusannya. Urusannya bagaimana? Tekor. Tekor. Nggak bakal dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boro-boro dapat cintanya Allah, yang ada malah murkanya Gusti Allah. Tapi kalau seseorang betul dia menginginkan, saya ingin cinta sama Allah dan mendapatkan cintanya Allah, ya dia harus berusaha. Bukan hanya saja urusan dia beribadah kepada Allah, tapi urusan juga dia kepada sesama manusia. Kadang-kadang Masya Allah dia nggak urusan dah sama orang. Saya urusannya sama Allah, sama Allah, sama Allah, sama Allah saja. Sholat, ngaji. Masya Allah ya. Tapi urusan kadang-kadang temennya mau minjem uang, nggak ada duit. Padahal duitnya banyak. Padahal temennya itu membutuhkan. Iya, betul. Banyak orang. Kenapa? Oh, pulanginnya susah? Iya, betul. Gak mau ngembaliin. Ya nanti ada cara yang biar Habib Jamal nanti yang jelasin cara mulanginnya gampang, nanti Habib Jamal insya Allah. Ya, karena Habib Jamal ini Masya Allah, ya, dia paham bagaimana cara orang biar utangnya itu banyak, dia paham caranya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi bukan hanya saja urusan dia dengan Allah saja, akan tapi dia harus perhatikan juga urusan dia dengan sesama manusia. Bahkan Nabi Muhammad mengajarkan lebih cepat dapat cintanya Allah dan Nabinya ketika mereka lebih memperhatikan urusan dia dengan sesama manusia. Innallaha fi auni 'abdi ma damal 'abd fi auni akhi. Jangan khawatir. Allah akan mencintainya, Allah akan menolongnya selagi dia mau membantu kepada sesama manusia. Itu yang pertama. Ya. Siap urusan dia melakukan ibadah kepada Allah, bukan hanya saja ibadah kepada Allah itu sholat, urusan dia sama Allah, tapi juga ibadah juga disebutkan dengan urusan sesama manusia. Bahkan Nabi Muhammad lebih ya memperhatikan kepada para sahabat-sahabatnya dengan urusan kepada sesama manusia. Urusan hablum minannas lebih banyak Nabi Muhammad mengajarkan. Jelas ketika masuk ke kota Madinah, Nabi Muhammad mengatakan apa? Afsus salam wa atimut ta'ab wa silul arham wa sallu billail wa nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Demi Allah, ini adalah makna daripada cinta. Kita lebih memperhatikan. Afsus salam, ayo satu sama lain saling membantu, saling tolong menolong, apalagi kita ada di negeri orang lain. Ya, insya Allah kalau kita mau menolong, jangan bilang aduh Beb, balikinnya kadang susah, jangan khawatir. Kita akan dapat rezeki dari jalan yang lain. Dari diri kitanya dan juga dari keluarga kitanya juga akan diberikan rezeki. Kenapa? Karena kita suka membantu kepada sesama orang. Nih, saya ada satu kisah, Bu. Ada satu kisah di tempat saya. Ini kisah nyata. Ini yang dikatakan dia dapat cintanya Allah. Dia dapat cintanya Nabi Muhammad SAW. Seorang ibu-ibu miskin. Masya Allah. Seorang ibu-ibu miskin. Dia punya anak 7. Suaminya udah berangkat duluan. Kemana? Ke akhirat. Meninggal dunia, sudah berangkat ke akhirat duluan, sudah meninggal dunia. Dia hidup sendiri, yang sedangkan anaknya itu yang 7-nya kecil semua. Kecil. Tapi subhanallah, kehidupannya selalu qanaah. Selalu qanaah. Jangan bahaya. Selalu qanaah. Biar kita tahu apa yang dinamakan dengan cinta yang diajarkan Nabi Muhammad ketika masuk kota Madinah. Afsus salam wa atimut ta'am wa silul arham wa sallu billail wa nasu niyam kul jannata bis salam au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senang. Ini ibunya itu subhanallah, kerjaannya ibunya untuk membiayain anak 7. Dia jualan apa ya? Kalau kata bahasa Sundanya, lotek uleg. Apa bisa saya? Rujak uleg. Tahu rujak uleg? Ya, tapi subhanallah dia itu kerjaannya bukan duduk mangkal, enggak. Jadi dia itu sudah siap dibungkusin, diplastikin kangkung, timun, apalagi kecambah,
Wortel nggak ada wortel. Ya wes begitulah. Ya dibungkus, terus sambal kacangnya dipisah, diikat jadi satu, rubah, diikat jadi satu, ya. Terus didagangkan, dia simpen tiap hari, bawa 25 bungkus sampai 30 bungkus. Dia keliling. Sebelum keliling, apa yang dia lakukan? Lihat, untuk mendapatkan cintanya Allah yang mengatakan bahwasanya betul apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW. Memperhatikan orang lain. Sebelum dia keliling, dia ambil 5. Ngapain? Pagi-pagi itu sebelum keliling, 5 itu dibagikan sama tetangganya dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Sisa dari 25 tinggal berapa? 20 dia dagang. Pulang masih ada, bagiin lagi. Coba kira-kira orang zaman sekarang kayak gini ada nggak? Jualan elektronik, kulkas, buka toko, pagi-pagi bagikan kulkas ya. Masya Allah. Jualan furnitur, betul. Pagi-pagi buka, langsung sebelum dijual furniturnya dibagiin. Masuk akal apa nggak masuk akal? Nggak masuk akal kayaknya ya. Masa pagi-pagi saya ada jual furnitur nggak kayak gitu ya? Saya kan jualan furnitur di sana. Iya, Masya Allah. Masa pagi-pagi, tapi ini lihat, loh Beb, gimana caranya? Ada caranya kalau misalkan dagang-dagang yang besar ya, usaha-usaha yang besar, apa ada namanya sodakoh subuh? Ada namanya sodakoh subuh. Untuk mengikuti gayanya ibu ini yang jualan rujak ulen tadi. Jadi bangun tidur, yang pertama dia lakukan apa? Hablum minanas. Bangun tidur setelah doa, dia masukin uang 50.000 atau 10.000 atau 20.000. Pokoknya apa? Buat nanti kalau siang ada orang minta bantuan saya kasih. Dapat pandangan di pagi hari untuk menggapai ridhonya Allah. Tadi kata Habib Qadir apa? Cari muka sama Allah. Jangan cari muka sama Ustaz Farhan, percuma. Udah ada yang punya dia. Ya, Masya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Cari muka sama Gusti Allah. Nah ini ibu itu tadi cari muka sama Allah. Kenapa? Kalau udah urusan sama orang disenangkan, pasti dia akan disenangkan sama Gusti Allah. Tiap hari kerjaannya bangun tidur pagi-pagi, dagang, usaha. Subhanallah, apa yang terjadi? Dikasih sama Allah Ta'ala, dia meninggalnya mati dalam keadaan ibadah. Di kota saya sendiri, 7 anaknya apa yang diberikan sama Allah? Semua 7 anaknya menjadi orang-orang yang istiqomah, soleh, dan 7 yang menjadi miliarder semuanya. Makanya ini di Hong Kong kesempatan. Ketika kita bilang Masya Allah, ini judul yang sangat tepat. Cinta dan pengampunan untuk mendapat cintanya Allah, pandangannya Allah. Ayo kita hubungkan di antara satu sama lain, saling tolong menolong, saling membantu. Bukan hanya urusan sholat itu penting. Ini juga penting untuk mendapatkan pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendapat cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, orang untuk dapat cintanya Allah, satu, apa? Jangan suka komplain sama Allah. Jangan suka menggerutu sama Gusti Allah. Tahu menggerutu, komplain? Jangan jauh-jauh. Contoh kita bertiga nih. Ini contoh ya, bukan kenyataan, contoh. Bukan kenyataan. Ini kita bertiga lagi jalan. Ada satu orang ini contohnya. Tiap hari gerutu terus sama ini orang kita bertiga. Kira-kira bertiga ini sewot gak sama dia? Komplain, dikasih makan. Apa ini makanan? Makanan tidak enak. Wah. Bisa. Ayo Ustaz, cepatan, waktu udah habis ini. Tunggu dulu, ente ini kenapa cepet-cepet? Kita dikomplainin terus bertiga. Ini contoh. Contoh. Ibu-ibu kalau punya temannya suka gerundel. Apa gerundel begitu? Gerundel, gerutu, komplain. Kalau bahasa Sundanya mukulutus. Begelendeng. Ya, komplain. Orangnya ada itu. Gue jorokin, mungkin gendek aja. Dan ini kan contoh, Ustaz. Jangan perlu enggak, emang ini Masya Allah baik, ini contoh. Saya bingung mau contohin siapa yang kenal cuma berempat. Ya, mau masa mau nyontohin Bunda Doris ya nggak?
Ini contoh, kalau orang selalu ya manusia sama manusia saja digerundeli, di apa? Digerutu, komplain terus, belenak nggak? Belenak, sama Allah juga begitu. Apa yang dikasih sama Allah, terima. Kalau nggak terima, nanti yang ada diusir sama Allah. Man lam yashkur ala ni'amai, wa lam yashkur ala balai, wa lam yarda bi qadai, falyatlub rabban siwai. Sama siapa yang tidak pernah bersyukur, tidak pernah bersabar, tidak mau nerima dengan keadaan, katanya Allah, Pak, kesana kamu, keluar cari Tuhan selain saya. Makanya lihat orang yang suka gerundel, komplain, hidupnya tambah senang apa tambah susah? Tambah susah, makanya nerimo. Tapi ini kerja, terima, nikmatin, hasilnya akan baik dan pasti. Ini tanda orang yang betul-betul untuk mendapatkan cintanya Allah dan cintanya Nabi Muhammad SAW. Ini ada satu kisah, hadirin, ada satu kisah. Ada satu ustaz, ya, ada satu ustaz, ya. Saya mau bilang Ustaz Farhan lagi, takut nantinya salah lagi. Ada satu ustaz namanya Ustaz Edi. Ada satu ustaz namanya Ustaz Edi. Contoh aja. Ya udah, Ustaz Ujang dah. Ustaz Ujang, kalau di Sunda itu Ujang Asep namanya, karena saya tinggal kan di Majalengka. Ada orang Majalengka nggak? Nggak ada. Oh, ada orang Majalengka. Pantesan paling cantik orang Majalengka. Ya, kota saya sendiri. Ya, kota saya sendiri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada satu ustaz namanya Ustaz Ujang. Ya, Ustaz apa? Ustaz Ujang. Ustaz Farhan. Boleh dipinjam nggak namanya? Oh ya, Zena aja. Iya deh, Ustaz. Ini aslinya memang beliau ini tinggal di punya pesantren di Batu, di Malang. Ya, di Batu. Masya Allah, baik orangnya. Tahfidzul Quran. Masya Allah, ini ahli Quran. Ya, makanya kalau mau nempel sama dia harus punya wudhu dulu. Ini Ustadz Ujang, ya Ustadz Ujang. Dia itu punya satu guru kiai, ya. Subhanallah, dia itu lulus masuk diutus dakwah ke satu pedesaan. Di satu pedesaan, masuk ke pedesaan, dia dakwah, dan akhirnya dicintai sama orang-orang desa. Dicintai sama orang-orang desa. Undangannya banyak. Waduh, sampai ke Taiwan diundang, ke Thailand, ke Hong Kong, amplopnya akeh. Masya Allah. Dia belum menikah. Tapi subhanallah, dia tahu diri. Kenapa? Maaf, dia orangnya pendek, hitam, jelek. Ya, kalau di sini kan nggak ada yang hitam, putih semua, ya nggak? Ustadz yang nyindir terus. Subhanallah, tapi dia tahu diri. Mau nikah, mau minta satu orang, takut gak diterima. Tahu diri dianya, tapi subhanallah, dia datang sama siapa? Sama kiai. Sama siapa? Kiainya. Datang pulang, duit udah banyak, rumah udah punya, mobil ada. Dia datang ke kiai, ngopo? Pengen kawin kiai. Sudah ada jodohnya? Ada kiai, udah saya pandang. Baru lulus dari pondok pesantren kiai. Cuman saya ini mau minta nggak berani. Kenapa? Ya minta dorongan dari Pak Yai. Siapa namanya? Namanya Siska. Ada Siska di sini. Ya wes ganti namanya Ayu. Oke, nama Ayu. Ya wes, Kiai. Jenenge Siska Kiai. Namanya Siska. Kamu mau sama Siska? Ya namanya Kiai sama muridnya, ya enggak? Kebetulan si Ujang ini murid Kiai yang sudah lulus, yang sudah sukses. Kalau kata bahasa apa namanya Indonesianya, lu tahu diri lu, ya nggak? Lu tuh minta jangan muluk-muluk. Siska itu masya Allah cantik, jangankan kamu, saya aja mau. Ya apa kata Habib Jabal kan Kiai, bulan apa? Ya kan saya nyambung aja omongannya. Ya, Masya Allah. Ya Allah Kiai, masa nggak oleh si Kiai dapat yang cantik? Ya sudah, kamu datang ke rumah Siska sudah. Sana, kamu minta ibunya, saya doakan. Mudah-mudahan itu jodoh kamu. Siap Kiai.
namanya isyarat dari seorang kiai, dia yakin, lihat, yakin dia berangkat pagi-pagi ke rumahnya si Siska. Di kampung situ Siska tinggalnya, di kampung si Ujang tadi, Ustadz Ujang. Masuk ke rumahnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kedatangan yang mulia Ustadz Al-Mukarram. Senang kedatangan kiai, senang nggak? Kedatangan Ustadz senang nggak? Ini dai kondang, Masya Allah. Ya Allah, saya mimpi apa semalam? Masya Allah, kadang-kadang kan kalau mau datengin Ustadz ini, ya Allah repot. Tapi ini mau ke rumah saya, monggo Ustadz, monggo. Disuruh masuk. Ketika masuk, kalebat, oh, bisa tunda dia. Mangga, kalebat aku, mangga, sok kalebat. Masuk dia. Ketika masuk, ngomong si Ustadznya ini, Ibu, iya, maaf kedatangan saya yang pertama silaturahmi. Yang kedua, saya ini datang ke sini ini mau minta untuk menikah dengan dengan saya. Langsung belum selesai ngomong kayak tadi tuh, doa belum selesai udah ngomong. Langsung apa kata ibunya Siska? Alhamdulillah, Pak Ustadz mau ngelamar saya. Ngakak. Kebetulan dia juga janda. Kebetulan dia juga dia janda. Itu Pak Ustadznya, bukan sama sampean Bu, tapi sama anak ibu, Siska. Kata ibunya, jangan sama Siska baru keluar pesantren, masih 16 tahun. Saya aja, janda kan menggoda. Allah. Karena kebetulan umurnya juga, ya, si ibunya ini masih 42, 41, ya. Masya Allah. Enggak Ustadz, sama saya aja, jangan sama anak saya ini masih biarlah, baru keluar pesantren udah nikah, jangan. Sama saya aja, saya siap jadi istri Ustadz, saya mau hikmah, saya siap mau mencintai sepenuh hati. Lihat, yang diinginkan sama Ustadz ini siapa? Anaknya. Tapi yang diberi jawaban siapa? Ibunya. Siapa yang menakdirkan? Allah. Kalau model saya kayak gitu, yang lain, banget ya kan gitu lah. Kalau kata bahasa Sunda, ya nggak mau. Kalau kata bahasa Jawanya raimu gitu ya. Masya Allah. Enggak, tapi ini Ustadz yang mengerti bagaimana tanda orang dan harapan agar Allah bisa mencintainya, yaitu syaratnya tidak pernah komplain sama Gusti Allah. Ya sudah Bu, kalau begitu saya mau istikharah dulu. Saya mau lapor sama Pak Kiai. Enggak bobo. Ya, nggak dapat anaknya, dapat ibunya. Alhamdulillah. Pokoknya alhamdulillah. Senang susah alhamdulillah. Terima. Pulang dia. Kemana? Ke rumahnya Pak Kiai. Kata Pak Kiai, gimana? Jang, beres Kiai. Diterima. Apa? Boleh. Ya Allah. Gusti. Pak Kiainya apa? Ya wes. Bagus kalau begitu. Ini kesempatan saya. Kamu jadi mertua saya nanti. Masya Allah. Gimana Pak Kiai? Ya sudah, kalau kamu itu mau, kamu istikharah dulu aja. Istikharah. Seminggu balik lagi ke rumah Kiai. Kiai, gimana? Beres. Tiap malam saya mimpi. Mimpi siapa? Mimpi ibunya. Oh ya sudah. Itu jawaban dari Gusti Allah. Tapi hatinya tetap pengen sama. Ya sudah, tapi terima. Alhamdulillah. Wes, bayuan gituan lah itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wes, dia datang ke rumahnya sama Pak Kiai sambil bawa lamaran, bawa mobil segala macam. Waduh, Masya Allah, itu namanya ibunya Siska, dandan sapore, dandan secantik-cantiknya, wish lipstick, segala macam. Menor. Begitu masuk, Siskanya ada di sebelah ibunya. Si Ujang ini pandangannya, ya Allah, saya pengen yang itu. Tapi nggak boleh komplain, alhamdulillah. Selesai dia tentuin tanggal. Dia mesen apa namanya? Apa pepayon bahasa Jawanya? Terop.